Apa kabar para leader? Berjumpa kembali dengan Ato R. Arianto pada kanal Kubik Leadership. Kanal yang membahas tentang manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan tentunya isu-isu tentang kepemimpinan. Semoga Anda selalu sehat dan semakin sukses, mulia. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jika Anda ingin cepat, pergilah sendiri. Dan jika Anda menginginkan pergi lebih jauh, maka pergilah bersama. Apakah Anda setuju dengan pepatah yang konon berasal dari Afrika ini? Ya, bayangkan, ketika Anda mengendarai mobil sendirian, Anda bisa berangkat lebih cepat karena tidak perlu menunggu, menjemput, atau mengkompromisikan keinginan orang yang berbeda-beda. Tetapi, sampai berapa lama Anda kuat menyetir sendirian? Jika Anda ingin bepergian jauh, sebaiknya Anda mengajak teman. Karena bisa bergantian menyetir, ada teman untuk ngobrol di jalan, sehingga tidak membosankan dan membantu ketika ada masalah di jalan. Inilah kolaborasi. Kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana pemimpin membangun kolaborasi. Inilah Leadership Vibes. Randy Komisar, seorang pemodal Ventura yang punya pengalaman puluhan tahun dengan startup, membagikan kisahnya. Pada tahun 1987 di usia 30-an awal, Randy tampak sudah meraih puncak kesuksesannya. Ia mendapatkan gelar dari dua universitas terkemuka, yaitu Brown dan Harvard. Ia juga dipercaya memegang Claris, anak perusahaan Apple. Namun, ia merasa ada yang kurang dan tidak bahagia. Di titik itu, Randy mengubah filosofi hidupnya dari efficiency thinking menjadi rational thinking. Dia fokus pada membangun hubungan yang lebih dalam, jangka panjang, dan saling menguntungkan. Dia tidak lagi terlalu berorientasi pada tujuan. Filosofi yang baru ini ternyata membuat Randy lebih sukses dari sebelumnya. Ia dipercaya menjadi pemimpin di perusahaan-perusahaan terkemuka. Salah satunya sebagai CEO LucasArts dan Crystal Dynamics, pencipta video game Tomb Raider, Star Wars, dan Indiana Jones yang sangat populer. Perbedaan utama antara efficiency thinking dan rational thinking adalah bagaimana persepsi kita terhadap manusia. Dalam efficiency thinking, manusia adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam rational thinking, manusia adalah fokus dan tujuan itu sendiri. Perbedaan sederhana ini memberikan dampak yang sangat luas. Leader, bentuk dari rational thinking adalah kolaborasi, karena mereka akan mengupayakan bagaimana saya bisa terus-menerus dan mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang paling menakjubkan dan membangun hubungan yang mendalam dengan mereka. Berkolaborasi adalah salah satu langkah kunci dalam menghadapi perubahan, selain berinovasi dan melakukan transformasi digital. Didukung oleh survei dari Harvard Business Review Analytics Services pada tahun 1919, dari 503 pemimpin yang disurvei, 85,9% responden mengatakan bahwa memprioritaskan kolaborasi dan kerjasama dapat meningkatkan performa organisasi. Namun, kesadaran terhadap pentingnya kolaborasi belum disertai oleh tindakan yang selaras. Hasil Global Survey tahun 2015, pada lebih dari 1.200 bisnis, 55% dari mereka bekerja silo. Dan survei di tahun 2020 juga tidak jauh berbeda. Global Customer Experience Benchmarking Report menunjukkan bahwa dari 1.020 partisipan,
54% dari mereka bekerja silo juga. Bekerja silo memberikan dampak yang menghambat performa perusahaan karena mereka terlalu fokus pada unit masing-masing dan isu internal dibandingkan dengan customer. Akhirnya, menghambat proses belajar, inovasi, dan pengembangan organisasi. Sebaliknya, kolaborasi menunjukkan kemampuan antar anggota untuk saling membantu dan melengkapi untuk mencapai tujuan tim, sehingga mereka dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada bekerja secara individu. Sebagai pemimpin, inilah 5 langkah yang perlu Anda lakukan untuk membangun kolaborasi strategis. Yang pertama, menumbuhkan trust. Trust artinya semua merasa aman saat punya ide, mengalami kegagalan, dan terhadap rahasia pribadi. Cara menunjukkan trust adalah lakukan apa yang kita katakan sebagai wujud dari integritas. Kerjakan yang terbaik dan lakukan untuk kebaikan bersama, dan biasakan berkomunikasi terbuka. Yang kedua, mengembangkan konstruktif konflik. Apakah konflik harus dihindari? Tidakkah? Karena konflik dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan tepat. Cara mengembangkan kemampuan konstruktif konflik dalam tim adalah dengan mendorong setiap orang untuk dapat berbicara terbuka dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi perbedaan pendapat, dan himbau untuk mengikuti meeting secara fokus. Jika dalam prosesnya terhadap brainstorming antar anggota dan di akhir menghasilkan new idea, artinya meeting berlangsung produktif dan konstruktif konflik sudah terjadi. Yang ketiga, membangun komitmen. Komitmen terjadi saat setiap anggota tim fokus mencapai lebih dari tujuan tim dan dirinya. Berada di posisi manakah komitmen tim Anda sekarang? Apakah mereka bersikap apatis, acuh tak acuh, tidak peduli, atau menarik diri, atau patuh hanya sebatas tugas dan jabatan mereka? Komitmen yang sejati tumbuh karena kejelasan dari sebuah tujuan. Maka, Anda sebagai pemimpin perlu menjelaskan tujuan organisasi kepada anggota tim dan apa peran mereka dalam pencapaian tujuan itu. Sesuai dengan pepatah Angela Duckworth, how you see your work is more important than your job title. Keempat, meningkatkan accountability. Akuntabilitas adalah kesediaan menerima tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati. Misalnya, melayani customer dengan totalitas dan integritas. Cara meningkatkan akuntabilitas adalah dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman tim terhadap tujuan, memperjelas ekspektasi dan tujuan, serta bangun lingkungan kerja yang membebaskan setiap orang berpendapat. Terakhir, jangan lupa luangkan waktu untuk bersenang-senang juga. Kelima, attention to result. Result bisa tercapai bila target dan perilaku anggota tim terukur. Attention to result dapat dicapai dengan menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan tim dan perusahaan. Fokus pada usaha yang telah dikerahkan anggota tim, apresiasi juga setiap kontribusi anggota tim, dan rayakan setiap pencapaian seberapapun. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa jika Anda ingin program kerja Anda sukses, transformasi dapat terwujud, kuncinya adalah buat tim Anda terlibat dan berinisiatif. Berinvestasilah pada relasi,
dan pada akhirnya berkolaborasilah. Sebagai pemimpin, bagaimana Anda memandang tim Anda saat ini? Apakah sebagai alat untuk mencapai tujuan Anda, atau rekan untuk mencapai tujuan bersama-sama? Dan sudahkah Anda berinvestasi pada relasi? Dan satu lagi, seberapa banyak ruang yang Anda berikan pada tim untuk berinisiatif dalam kolaborasi? Sampai jumpa pada Leadership Vibes berikutnya. Salam sukses mulia.